Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu mau bertanya nih, apakah anak ibu sudah pernah mendengar kata malaikat dan sudah mengetahui malaikat itu siapa? Nah, anak ibu pengen tahu nggak sih semua tentang malaikat? Seperti pengertian, nama-nama, tugas, dan sifatnya. Ayo, anak ibu pengen tahu banget nggak? Kalau begitu, yuk kita mulai masuk ke materinya. Nah, anak ibu mau bertanya lagi nih. Apakah anak ibu semua masih semangat? Iya, itu harus, karena orang Islam harus selalu semangat. Nah, anak ibu semua sudah tidak sabar lagi kan untuk mengikuti pembelajaran kita? Tetapi alangkah baiknya, sebelum memulai ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat serta berkah untuk kita semua. Anak ibu, untuk kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada para malaikat, yang mana tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, agar anak-anak ibu dapat mengetahui pengertian malaikat. Yang kedua, agar anak-anak ibu dapat mengetahui tugas-tugas malaikat. Dan yang ketiga, agar anak-anak ibu dapat mengetahui sifat-sifat para malaikat. Selain itu, setelah pembelajaran ini, anak-anak ibu mengetahui pengertian, sifat, serta perilaku jin, iblis, dan setan. Anak ibu, yuk kita masuk ke materi yang pertama. Dengarkan dan perhatikan ya. Yang pertama, kita akan membahas yaitu pengertian malaikat. Ayo, di antara anak ibu semua, siapa yang tahu apa itu pengertian malaikat? Iya, kalian benar sekali. Menurut bahasa, malaikat berasal dari kata malakut yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebutkan ar-rusul, yaitu para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ibu, kalian semua tahu nggak malaikat itu diciptakan dari apa? Nah, kalian benar sekali. Malaikat diciptakan oleh Allah, yaitu dari nur atau cahaya. Iman kepada malaikat adalah bagian daripada rukun iman. Nah, iman kepada malaikat yaitu yang pertama, meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka. Yang kedua, meyakini mereka dengan sepenuh hati bahwa menyembah Allah dan selalu taat serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Anak-anak ibu sekalian, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang tugas-tugas para malaikat. Adapun tugas-tugas para malaikat adalah yang pertama, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail, yaitu bertugas
membagikan rezeki kepada semua makhluk. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil, yaitu bertugas meniup terompet sangkakala. Yang keempat, malaikat Izrail, yaitu bertugas mencabut nyawa. Dan yang kelima, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, bertugas memeriksa amal manusia di dalam kubur. Yang keenam, yaitu malaikat Raqib dan Atid, bertugas mencatat amalan baik dan buruk manusia. Dan yang ketujuh yaitu malaikat Malik, yaitu bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir yaitu malaikat Ridwan, yaitu bertugas menjaga pintu surga. Nah, anak-anak ibu semua, kalian masih semangat kan? Kalau begitu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifatnya malaikat. Nah, menurut anak-anak ibu semua, apa sih sifat-sifat malaikat? Kalau begitu, ibu kasih tahu ya. Adapun sifat-sifat malaikat yang pertama yaitu malaikat selalu bertasbih kepada Allah pada siang dan pada malam tanpa henti. Dan yang kedua, malaikat itu suci, yaitu dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, minum, tidur, bercanda, dan berdebat, dan yang lainnya. Yang ketiga, malaikat selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, malaikat tidak pernah melakukan perbuatan maksiat dan selalu melaksanakan apa saja perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima yaitu malaikat mempunyai sifat pemalu. Dan yang keenam, malaikat mampu mengubah wujudnya. Dan yang terakhir, malaikat memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kecepatan cahayanya. Nah, anak-anak ibu sekalian, itulah sifat-sifat malaikat yang dimiliki oleh para malaikat. Nah, sebagaimana kita ketahui, lawan dari malaikat adalah jin, iblis, dan setan. Pada penjelasan ini, ibu akan menjelaskan sedikit tentang jin, iblis, dan setan. Anak ibu masih semangat nggak? Pengen tahu banget nggak? Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian jin, pengertian iblis, dan setan. Kata jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Maksudnya adalah jin itu tertutup dari panca indera. Jin merupakan makhluk yang halus, tidak dapat dilihat, dan dia diciptakan oleh Allah dari api. Nah, jin itu terbagi kepada dua jenis. Yang pertama yaitu jin kafir. Jin kafir adalah jin yang membangkang terhadap perintah Allah. Yang kedua yaitu jin muslim. Jin muslim adalah jin yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, adapun kata iblis berasal dari bahasa Arab yang berarti putus asa. Putus asa ini maksudnya adalah putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab yang berarti jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan keburukan atau kejahatan. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu sifat dan perilaku jin, iblis, dan setan. Yang pertama adalah sifat-sifat jin itu, yaitu yang pertama, jin tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Dan yang kedua, jin diciptakan dari api yang sangat panas. Dan yang terakhir, jin terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada yang membangkang dari perintah Allah. Nah, selanjutnya perilaku jin. Menurut sebahagian ulama, rupa, tabiat, kelakuan, dan perangai jin itu mirip dengan manusia. Karena jin juga seperti manusia. Mereka ada yang baik dan ada pula yang jahat. Dan ada yang muslim dan ada juga yang kafir. Nah, selanjutnya adalah sifat iblis dan sifat setan. Yang pertama, iblis dan setan tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Yang kedua, iblis dan setan diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas. Dan yang ketiga, iblis dan setan memiliki sifat angkuh dan sombong. Dan yang keempat, iblis dan setan selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, iblis dan setan tidak akan pernah mati sebelum datangnya hari kiamat. Nah, anak ibu sekalian, iblis dan setan juga memiliki perilaku yang khas loh. Di antaranya yaitu yang pertama, iblis dan setan mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Nabi Adam. Dan yang kedua, iblis dan setan menghendaki manusia agar terjerumus kepada jalan yang sesat. Dan yang kedua, iblis dan setan menghendaki manusia agar terjerumus kepada jalan yang sesat, serta menggoda manusia agar menyeleweng dari petunjuk Allah. Dan yang paling mengerikan adalah iblis dan setan sangat senang jika manusia hidup menderita. Nah, seram gak ya? Pasti seram kan ya? Nah, maka dari itu kita semua harus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah agar terlindung dari segala tipu daya setan yang terkutuk. Nah, sekarang materi kita sudah selesai. Alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa. Yuk berdoa, dimulai. Selesai. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.